Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kasiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awrar. Wa salawatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majlis Keluarga Indonesia. Di pagi ini Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam sebuah majlis umum yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan terus sebuah kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri, buah dari iman dan Islam. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita akan kembali membahas sebuah tema yang lagi aktual tentang eh, kritik komedi ya, yang memang kita sudah paham yang sekarang sedang viral, di mana eh, salah satunya eh, apa namanya, kritik dalam bentuk komedi ini memang jadi makanan sehari-hari kita. Seringkali kita menyaksikan di media sosial ya, kritik-kritik yang eh, tentu kalau kita lihat memang berusaha untuk mengingatkan penguasa gitu ya. Tapi bagaimana sesungguhnya Islam memberikan panduan dalam eh, sebuah kritik yang memang ini menjadi bagian yang penting harus kita pahami, bahwa syariat sudah mengatur dalam setiap perilaku aktivitas kita, karena Islam adalah agama yang sempurna, dan agama yang sempurna itulah yang begitu detil mengatur perilaku kehidupan manusia dari hal yang kecil apalagi yang berkaitan dengan kritik ya. Dan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengatakan tentang Abdul Jihad, kalimatul haq indah sultan yang jair, jadi sebaik-baiknya jihad adalah sebuah kalimat yang hak atau sebuah peringat, sebuah nasihat kepada para penguasa. Dan inilah barangkali kalau kita berhutuzon memang bagian dari apa yang dilakukan oleh sebagai masyarakat kita untuk melakukan kritik, tapi tentu apa yang harus kita lakukan karena berkaitan dengan adab-adab yang Islam sangat menjaga, bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintah atau penguasa. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu mari kita sama-sama eh, saling mendoakan, dan ini sebuah doa yang terus eh, kita lakukan, doa untuk para guru kita, wabil khusus guru-guru yang alhamdulillah senantiasa mendampingi kita setiap pagi dan juga di malam hari untuk sama-sama mengenal syariat ini. Dan tentu doa untuk kita semua, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kesehatan, keberkahan umur, dan juga tentu istiqomahan dalam kita selalu dalam melaksanakan kebaikan. Dan jangan lupa di akhir-akhir bulan Rajab tentu menjadi bagian yang terus kita istiqomahkan untuk melakukan kebaikan dan amal-amal ibadah yang disebutkan di bulan haram ini. Memang Allah lipat gandakan pahalanya ketika kita melakukan kebaikan atau amal-amal soleh. Dan doa tentu untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih berusaha melakukan perbaikan apa recovery ya dari musibah yang di akhir tahun lalu begitu dahsyat ya. Eh, Berantakan semua fasilitas, bahkan ada banyak yang rumah-rumahnya hilang gitu kan ya. Ada saudara-saudaranya yang eh, meninggal gitu ya. Dan itu menjadi tentu keprihatinan kita semua, dan mari sama-sama kita doakan dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh, menjadikan kematian wafatnya mereka menjadi syahid gitu ya, dan juga orang-orang yang ditinggalkan dan masih merasakan bagaimana dampak dari musibah banjir besar itu, tetap istiqomah, tetap bersabar, dan kita doakan pemerintah terus bisa menanggulangi dampak-dampak yang besar itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus jadikan setiap pertemuan kita menjadi amal ibadah yang
terus menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum masih menunggu kehadiran dari guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentu saya ingin menyapa dulu guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari. Assalamualaikum Ustaz. Sudah tergabung Ustaz? Standby? Masih nampaknya masih. Waalaikumsalam Insya warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sambil menunggu Ustaz Fahmi, Ustaz, mungkin kita sedikit eh, eh, ya mungkin ngobrol Ustaz ya. Gimana Baik. Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Lebih baik dari yang kemarin meskipun dinginnya Alhamdulillah. masih Masya sama ini. Allah. Terus Allah sehatkan Ustaz. Amin ya Rabb. Amin, amin ya Allah ya Doanya Allah. sahabat MKL luar biasa. Masya Allah. Baik, di hari Sabtu, di hari Selasa ini memang terkadang kan kita isi dengan eh, tema lain Ustaz ya. Selain memang biasanya keluarga surgaku yang biasa Ustaz Dodi Al-Jamari yang menemani kita dan juga Babe Haikal. Di beberapa kesempatan kita juga mengundang Ustaz Fahmi Salim untuk mengisi tema-tema yang aktual gitu ya. Bahkan Ini penting, Zat. iya, Ini penting karena Sakofa Islamiyah ini bagian dari pengokohan kekuatan keyakinan kita kepada banyak hal. Satu, sejarah. Yang iya, kedua, perkembangan apa dunia. Kalau aneh justru geopolitik memang bukan bukan bidang yang aneh pelajari. Jadi kepengen jadi pendengar aja nih pagi ini. Jadi kepengen monitor setiap beliau kasih paparan, aneh selalu gabung ikut gitu. Karena memang Sakofa Islamiyah ini memang updated dan nggak ada nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang baku. Jadi betul. semua semua berdasarkan eh, apa namanya, dan seperti kalau kalau nggak tahu ya, kalau aneh coba nanti diambil singgung sama beliau eh, bagaimana Freemasonry, kemudian Zionis itu kan eh, menjadi hegemoni di dunia dan itu menjadi bagian yang kalau Anda lihat em, kekuatan media di mereka itu menjadi sangat luar biasa dan ideologi-ideologi yang dipaparkan itu betul-betul mudah untuk kemudian masuk kepada eh, manusia secara umum maupun yang kemudian setiap eh, mempelajari apa yang datang dari konstelasi politik yang ada itu membuat kita, oh ini nyambung, oh ini nyambung, oh ini nyambung, oh ini nyambung, ini nyambung. Jadi seolah-olah kita ini memang dikepung dengan kepentingan-kepentingan yang tinggal tinggal nunggu waktu gitu istilahnya. Nah, tinggal Betul, bagaimana kita mengokohkan eh, kita dan saudara-saudara kita di Islam ini yang susah banget nyatu. betul, Ustaz. Dan di era global ini nggak mungkin terpisah satu sama lain, Ustaz ya. Akan saling terhubung, akan saling berdampak gitu ya. Apa yang Harusnya. di negara sana kemudian juga berdampak terhadap kita gitu. Kita nggak bisa apatis terhadap apa yang terjadi di jauh negara sana, Ustaz ya. Sementara ini kita masih memahami bahwa kesalahan personal itu harus diutamakan ketimbang kesalahan sosial. Nah, kita ini kadang-kadang sibuk sama kesalahan personal, tapi lupa bahwa kesalahan sosial juga harus dimunculkan. Betul, Ustaz. Nah, ini yang jadi apa ya? Saya sih nggak usah muluk-muluk deh, Ustaz. Nggak usah panjang-panjang. Lihat bagaimana orang terobos lampu merah, ngambil jalur ngambil jalur kanan, yang bukan haknya, parkir sembarangan, beli beli gorengan, naruh motor sekenanya, padahal itu ada mobil lewat, ada banyak orang dan seterusnya. Kita kalau ke warung itu naruh apa namanya, naruh motor itu di mana? Agak jauh dari warung supaya orang aman atau supaya lebih dekat supaya kita gampang. Jadi nggak mikirin orang, altruisnya kurang di kita ini, Iya. kepedulian sama orang lain. Padahal agama kita sudah mengajarkan untuk peduli sama orang lain. Hmm. Yang penting saya, gitu. Dan itu egoisnya luar biasa, luar biasa. Anak di jalan yang tiap hari ketemu sama orang tuh berapa kali hampir nabrak motor yang
maunya sendiri itu. Sampai ngobrol gini sama anak saya, "Eh, Kak, kira-kira kriteria apa yang membolehkan seseorang boleh seenaknya?" Bingung jawabnya. Kenapa orang begitu begitu nyaman dengan seenaknya sendiri gitu. Giliran dia yang nyerobot nyerobot jalan orang dengan enak hati gitu. Giliran kita yang nyoba nyerobot, marahnya nggak karu-karuan itu. Dan peradaban Islam itu dibangun dari hal yang sepele gitu, Ustaz, ya. Hal yang sederhana dalam bentuk adab, dan itulah salah satu dulu ketika Islam berjaya itu memang masyarakatnya sangat menjaga akhlak tadi, Ustaz, ya. Ya, kalau aneh memang selalu berusaha untuk udah kita mulai dari diri sendiri aja dulu deh, dari yang kecil-kecil gitu. Nggak usah yang gede-gede karena memang selain nggak punya ilmunya gitu, aneh juga nggak pernah belajar dengan sistematis seperti para ustadz-ustadz yang di kita gitu ya, para asatidz kita kan, masya Allah gelarnya bererot gitu ya. Eh, Tapi hikmah aneh itu kan bukan berdasar hanya gelar saja. Hikmah itu membantu sahih, apapun. sahih, sahih. Benar. Kalau Jadi hikmah kalau ini Allah akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan wa yu'tal hikmah benar, qad utiya benar, khairan katsira gitu saja. Ya. Orang yang benar. diberi Tapi hikmah itu tapi lain. gini, Ustaz. Tapi gini, tetap tidak bisa dinihilkan bahwa apa yang mereka dapatkan selama mereka berjuang untuk mendapatkan ilmu itu pun juga kronika di kampusnya, kronika Perjuangan di berat ya. lingkungannya itu juga bagian yang tidak bisa terbeli dengan tidak duduk gitu. Artinya gini, kita mungkin nyaman gitu ya kalau kalau kita lihat gitu ibu-ibu, bapak-bapak yang nongkrong di depannya Zoom begini, nggak perlu kuliah panjang-panjang, ngambil syari'nya udah bisa dapat berapa SKS itu dengan Masya ilmu yang Allah. begitu banyak itu. Masya Allah. Gitu. Dan kita tahu bagaimana perjuangan guru kita Ustaz Dodi ini dalam perjuangan meraih ilmu ini. Masya Allah. Iya memang harus dikejar ya. Kalau enggak ya aneh tuh terpicu dengan pola dulu itu ada satu namanya Mas Yoga. Mas Yoga itu selalu bilang ke saya selalu minder bahwa saya cuma lulusan SMA Katolik Mas. Loh nggak apa-apa, kamu baca buku yang banyak, bacaan bukunya orang-orang di S1, S2, S3 itu, kalau kamu berhasil menguasai banyak buku yang kamu baca, kamu mulai dari apa yang kamu suka aja. Adanya koran, koran baca. Adanya buku apa, buku baca. Itu sampai saya mencoba untuk menyelami apapun yang saya baca. Alhamdulillah sih, kalau ada bunyi ensiklopedi gitu, langsung, wah itu langsung kayak kelaparan gitu. Wah ini ensiklopedi nih. Itu alhamdulillahnya gitu, Americana habis, Britannica habis, ensiklopedia Islam habis, yang Al-Jazairi itu. Sampai saya kasih ke teman yang di Surabaya. Terus ensiklopedia Al-Quran. Terus banyak lah yang kemudian saya, apa yang saya belum tahu, apa yang saya belum tahu. Jadi kepengen tahu, tapi ya cuma kulit aja, Ustaz, karena saya nggak pernah menguji pemahaman saya nggak pernah memberikan satu. Mas Agus itu yang tahu saya bengalnya kayak apa dulu, zaman zaman pecicilan, zaman nari, zaman zaman masih gitaran sama seru itu. Kalau Mas Agus apa zaman lompat pagar gitu. Itu bagian yang memang harus menjadi pembelajaran saya. Saya mengelola, saya pernah jadi bapak semang, apa bapak kos. Saya kontrak rumah, Mas Agus bayar kontrakan ke saya. Itu jadi bagian yang memperkaya saya memanage orang-orang kos-kosan kan gitu. Itu saya punya berapa kamar itu. Saya nyewa satu rumah terus saya kosin gitu tiap bulan. Kita sediain pembantu, kita masak bareng di situ sampai kemudian Mas Agus nikah di situ apa segala macam sampai kita tuh jadi satu seperti satu keluarga gitu. Dan Masya itu Allah. itu bagian yang mahal, nggak ada kuliahnya itu. Nah, yang begitu-begitu tuh bikin bikin mahal. Tapi kan tetap akademisi itu akan membentuk pola pikir, bagaimana pola menyampaikan gagasan, bagaimana apa namanya menyampaikan secara struktur dan apa namanya menguji eh, bagaimana kekuatan ilmiah dari satu satu data dan seterusnya gitu. Itu kan jadi bagian yang nggak bisa kita nafikan dari
para guru kita gitu. Memang disiplin ilmunya di situ gitu. Kalau aneh kan belajarnya jalanan, jadi modal talaki itu buat saya ya jalanan gitu. Baik, ini Ustaz Fahmi masih on the way, mudah-mudahan segera tidak ada hambatan ya. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Dan saat ini kan jamaah kita sudah alhamdulillah ya istiqomah setiap pagi dan di malam hari, bahkan ya ada yang terus istiqomah. Ini pola-pola yang mungkin bagi kebanyakan ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Walaupun mereka sebenarnya di luar sana kan punya banyak profesi juga, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat gitu ya. Ya, Bagaimana mengkombinasikan apa sebenarnya ya, langkah-langkah yang paling penting dalam memahami Islam syariat, mungkin karena keterbatasan waktu atau yang yang kita dapatkan. Apa yang tips dari Ustadz nih kita mempelajari Islam ini? punya ini Zat, punya bayangan nggak bagaimana caranya kita memakan habis seekor gajah? Hmm. Gimana caranya Zat? Melogikakan makan seekor gajah itu caranya gimana? Urutan dari awal sampai akhir. Gimana caranya menghabiskan seekor gajah? Berat ya. Gimana sahabat MKI, Bapak Ibu, Hebat Silakan. TV lah. Gimana caranya kita makan gajah? Satu ekor aja. Tahap Bude, Hah? tahap misalnya Diapain dulu? belalainya dulu, misalnya Hmm. Nah, itu eh, udah Ustadz Fahmi sudah masuk tuh. Masya Allah. Kemudian ini saat kami sudah bergabung di Zoom. Mari kita sama-sama siapkan ya diri kita. Sebuah tema yang sangat penting, bagaimana kritik komedi dalam Islam. Karena yang lagi viral saat ini ya, bagaimana Panji ya dengan stand up komedinya, Mensrea yang begitu sangat viral dan kemudian dilaporkan gitu ya. Tentu ini sebuah kritik sosial, kritik terhadap pemerintah yang menjadi bagian penting dalam negara kita, karena menganut negara demokrasi. Tentu bagaimana Islam memandang kritik terhadap, apalagi terhadap pemerintah. Dan tadi saya bacakan sebuah hadis Nabi, bagi sebaik-baik jihad adalah ketika nasihat yang hak terhadap penguasa ya, disebutkan dalam hadis Nabi itu Abdul jihad, sebaik-baiknya jihad. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Salam. Gimana, sehat-sehat? Sudah kembali suaranya? Ya, masih batuk-batuk dikit. Masih agak batuk ya. Syafakallah, syafakallah. Insya Allah. Tabarakallah, mendakwah selalu sehatkan Ustaz Fahmi Salim, dan selalu istiqomah ya dalam perjuangan dakwah ini. Luar biasa perjuangan dakwah untuk membangun kesadaran umat terhadap dan memang beliau memang sangat punya visi besar dalam membangun kesadaran umat Indonesia, lebih khusus ya dalam keberpihakan atau pembelaan perjuangan di di dalam perjuangan Palestina ya. Baik, ini tema yang sangat aktual terkait dengan bagaimana kritik komedi dalam Islam, dan saya persilahkan kepada Ustaz Fahmi Salim. Tafadhol, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah. wabarakatuh. Mari kita bersalawat salam pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Eh, Pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur ya. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita dan kita semua dapat menjalani aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, semua dalam rangka ibtigha mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada aktivitas di kehidupan kita ini melainkan di situ terdapat aturan, kita terikat dengan aturan syar'i. Ya, jadi ungkapan bahwa kita ini ingin mengharap mencari ridha Allah
itu bukan ungkapan kosong, ya. Jadi mencari ridho Allah itu bukan sekedar apa namanya lip service, ya. Mencari ridho Allah juga bukan sekedar apa eh, bukan sekedar kata-kata kosong. Kenapa ada istilah ya kita ini bekerja untuk mencari ridho Allah? Ya karena dalam semua aktivitas kita, kehidupan kita itu manusia dalam pandangan Islam, ya, menurut syariat Islam itu semua aktivitasnya itu dalam hal apapun, di bidang apapun, ya, dalam bahkan yang tidak terkait dengan apa namanya profesi spesifik, ya, semua ucapan dan tindakan kita ini harus sesuai dengan rambu-rambu syariat itu. Jadi maka lahirlah istilah kita ingin mencari ridha Allah. Ya karena hidup ini ya untuk ibadah dalam pandangan Islam. Jadi Islam itu punya pandangan dunia sendiri, ya. Ketika Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nah berarti kita sudah masuk dalam konteks dalam kewajiban bahwa semua ya kehidupan kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah, ya. Nah ini yang mesti kita pahami sebagai muslim nih. Jadi yang muslim-muslim tolong dipahami semua aktivitas kehidupan kita ini terikat dengan syariat, ya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya. Mulai dari aktivitas pribadi, ya, keluarga, bangun keluarga, mengasuh anak, ya, semuanya dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dalam berekonomi, bermuamalah, semua syariat. Ya, nah, itulah konsekuensi kehidupan sebagai Muslim. Ya, kalau sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya itu konsekuensinya. Ya, kalau nggak mau pakai cara seperti itu, ya, ya mohon maaf, ya, eh, minggir dulu, ya. Saya tidak mengatakan silakan Anda keluar dari Islam, tidak, tapi minggir dulu, belajar Islam lebih baik, ya, belajar lagi, pahami lagi hakikat Islam itu apa, berislam itu apa, konsekuensi kita sebagai Muslim itu apa, ya. Eh, Nah, salah satu aktivitas manusia ini kan sebagai insan yang apa namanya manusia zon politikan, ya, manusia yang berpolitik, makhluk yang berpolitik itu ya manusia. Ya binatang nggak berpolitik, ya, tumbuh-tumbuhan nggak berpolitik dalam pengertian merebut kekuasaan, ya, meraih kekuasaan. Itu kan pengertian politik sebagai seni untuk merebut kekuasaan. Kalau ada kekuasaan seperti itu, ada pemimpin, ya, ada rakyat yang dipimpin, ya, pemimpin ini harus ada pengawasan, ada check and balance, kemudian ada rules, ada aturan-aturan main, ya, dalam berpolitik, ya, cara mengambil kebijakan, kemudian pengawasan kebijakan, eh, penetapan anggaran, ya, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, ya, fungsi budget dan lain sebagainya. Nah, itu semua ada diatur. Nah, semua itu termasuk cakupan
bagian dari kehidupan kita sebagai Muslim, ya, menjalankan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan itu. Ya, sama kita memilih imam di dalam sholat, ya, memilih imam dalam sholat, ya sama begitu juga kita memilih imam pemimpin dalam kehidupan sosial. Ya, kita kan sekarang ini Isra Mi'raj nih. Ya, rame-rame orang peringati Isra Mi'raj, tapi kadang-kadang yang diperingati itu hanya sebatas sholatnya aja. Ya, kemudian abai dan lupa apa sih relevansi sholat itu dalam kehidupan. Nah, juga termasuk kita Isra Mi'raj itu pembahasannya jarang menyentuh apa kewajiban umat untuk menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa, gitu kan. Nah, ini dua aspek yang sering abai, sering hilang dari peringatan-peringatan hari besar Islam, ya. Karena panggung-panggung dakwah kita itu lebih banyak entertainment, ya, ya entertainment, hiburan. Jadi dakwah itu sebagai hiburan dan tontonan. Ya, katanya ada yang bilang begini, Ustadz, dakwah itu jangan terlalu serius. Orang pengen datang duduk mendengarkan ceramah itu ingin mencari ketenangan, ya. Eh, Orang ingin datang khutbah Jumat mendengarkan khutbah ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan wejangan-wejangan spiritual, ya. Nggak usah bicara politik, bicara apa namanya kritik terhadap pemerintah. Orang jadi galau, orang udah males, gitu kan. Pernah nggak Ustadz Dodi ada jamaah yang bilang begitu? Antum kalau bicara masalah masalah kehidupan real, ya, politik di mimbar terus diprotes gitu. Ya mungkin nggak protes secara langsung, kan kalau khutbah Jumat kan nggak bisa orang protes langsung, tunjuk tangan ke depan kan. Tapi ada suara-suara misalnya DKM yang bilang, Ustadz di sini eh, ceramah, kajian atau khutbah ya jangan bahas politik, gitu. Nah, alasannya apa? Orang sudah jenuh dengan politik. Semua baca berita politik, berita kritik pemerintah. Masuk masjid, bukannya pengen dapat tenang, bukannya dapat ketenangan, malah dapat materi yang panas-panas lagi tentang kritik pemerintah. Nah, kira-kira itu alasannya, alasan klasik dan klise tentang, ya udah sih, tokoh agama, penceramah, mubalik, dakwah mah dakwah aja. Dakwah itu spiritual aja, mengasah akhlak aja, ya, nggak usah bicara politik. Sama, seniman juga begitu. Lu seniman, pementasan drama, kayak film, kayak musik, kayak ya udah menghibur aja, ya, bahas masalah cinta, kayak masalah apa namanya apa namanya masalah apa sih, masalah masalah keluarga, masalah anak, masalah apa gitu kan. Ya masalah-masalah yang nyangkut kehidupan pribadi lo. Nggak usah lu seniman, ya, pekerja seni, kemudian film, ya, pemain film, pemain musik, pemain drama, lu nggak usah bahas tema-tema politik lah, itu kan. Orang kan ingin menonton seni itu kan ingin dapat hiburan, ya, ya nggak usah, mereka nggak ingin mencari apa namanya tontonan yang berisi provokasi. Biasanya kan kalau bicara politik kan ada provokasi, kemudian ada sindiran-sindiran, akhirnya melahirkan kebencian, kan begitu. Nah itu begitu tuh. Jadi dalam dunia seni dan dunia agama, ya, orang sering mempersepsikan udah nggak usah bicara politik, karena politik itu nanti akan memecah belah, politik itu akan membuka ruang
banyak interpretasi, ya, penafsiran. Politik itu nanti akan menyinggung pihak-pihak tertentu, politik itu. Karena jamaah ini beragam, nah, kan begitu biasanya. Ustadz Dodi kalau mau menyampaikan tema politik dalam ceramah atau khutbah, Ustadz di sini jamaahnya beragam, jangan bahas politik, nanti orang banyak tersinggung gitu kan. Nah ini aneh gitu ya. Ya, kita bukan mengajak orang untuk pecah belah, tapi pendidikan politik itu harus ada, baik di mimbar-mimbar agama maupun di eh, panggung-panggung seni. Pendidikan politik, kenapa manusia ini hidup ya apa tidak lepas dari politik. Jadi mau jajan ya. Eh, Perlu kesadaran, membangun kesadaran sosial itu, ya kesadaran tentang kehidupan apa namanya yang ada di sekitar kita. Siapa? Kenapa sih peran mengkritik pemerintah itu kok dilakukan oleh seniman dan agamawan sekarang ini? Nah, karena wakil rakyatnya nggak bekerja, ya. Ini masalah besar ini. Wakil rakyat kan mesti kan mengontrol pemerintahan, mengontrol kerja pejabat publik, ya kan? Nah ini wakil rakyat, anggota dewan itu ya kerjanya ngangguk-ngangguk aja, iya-iya aja, karena dia bukan jadi wakil rakyat sekarang ini, ya. Dia wakil apa? Wakil partai. Nah, partainya udah berkoalisi dengan presiden kah atau gubernur atau kepala daerah terpilih. Kan udah ada paket-paket koalisi itu. Nah, paket koalisi itu seolah-olah haram. Kalau sudah ada kebijakan begini di kalangan apa, eksekutif, penguasa, itu haram untuk mempertanyakan kembali gitu, atau mengkritisi kebijakan-kebijakan itu. Sehingga apa? Ya, kritik itu jadi mampet. Nah, di tengah masyarakat muncul gejolak. Kenapa? Ya wakil rakyatnya nggak sensitif. Wakil rakyatnya tidak bisa menyerap aspirasi. Makanya ini lucu ini di Indonesia ini. Ya. Katanya pemilu langsung, maunya kan pemilu langsung ya. Sejak reformasi kan begitu. Rakyat langsung memilih pemimpinnya gitu. Eh, Baik melalui memilih wakil rakyat di DPR dan DPRD maupun memilih langsung eh, kepala daerah dan presiden. Tapi ketika kebijakan diambil ya oleh pemimpin eksekutif, ya itu rakyatnya ditinggalkan. Ya, ya itu sudah paket jadi produk partai, ya partai tinggal ACC menyetujui dan kemudian anggota dewannya ya tidak kritis lagi kalau ada penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu. Nah, jadi sarana itu manfaat. Nah, siapa yang bisa melakukan kritik sosial? Ya, ini kalangan apa namanya orang-orang berilmu dong. Ya, ya ulama itu berilmu bukan? Ya, ulama itu apa cuma bicara masalah ibadah mahdoh, ya kan nggak begitu. Ya, sahabat itu pemimpin maupun yang menjadi rakyatnya itu adalah orang-orang yang kritis, ya. Contoh masa sahabat Nabi itu, ya itu semua orang-orang berilmu itu. Abu Bakar, Umar, ya Utsman, Ali jadi pemimpin itu mereka itu juga ulama, ulama sekaligus umara, ya. Dan ada dewan ulama di kalangan sahabat itu yang menjadi penasehat, penasehat pemimpin, ya. Khalifah, ada yang ahli di bidang ini, di bidang itu dan sebagainya itu. Nah, itu yang mengingatkan yang kemudian menyusun menyusun rencana pembangunan, menyusun kebijakan-kebijakan, ya. Jadi peran ulama itu harus ada. Cendekiawan itu, ya apa kita serahkan begitu saja ke wakil rakyat kan tidak gitu ya. Nah kaitannya dengan cara menyampaikan kritik, ya ini kan ada bermacam-macam ya. Tentu kalau menyampaikan kritik dengan cara demonstrasi, dengan cara turun ke jalan, itu lebih banyak mudaratnya. Jadi kalau menurut saya,
kalau kritik-kritik sosial kepada pejabat publik ya disampaikan dengan eh, humor, jenaka, ya dengan panggung seni, saya kira itu lebih elegan daripada orang ribut ya teriak-teriak di jalanan, demo di depan DPR, istana, lalu kemudian disemprot aparat gitu kan, dipentung, kemudian ya, ada aksi-aksi kekerasan ya, aparat menggilas peserta demonstran misalnya kan, atau peserta demo kemudian melakukan aksi bakar-bakar. Nah, itu kan jauh lebih mudarat. Tapi kalau sekedar humor, ya orang bisa mengeluapkan emosinya, tapi dengan apa? Dengan canda, ya, mengeluarkan emosi, tapi dengan sambil tertawa, gitu kan? Itu kan ini menurut saya eh, satu cara yang cukup elegan nih, ya, daripada kita teriak-teriak, mencak-mencak, ya, caci maki, ya di jalanan, ya, anti pemerintah, anti anu dan sebagainya. Ya lebih baik disampaikan kritik-kritik itu dengan cara-cara humor seperti ini. Di panggung seni, melalui musik, ya, atau melalui apa namanya stand up comedy gitu ya. Tapi ya tetap ya humor itu ada rambu-rambunya. Jadi Islam sendiri kan mengakui ya ada apa namanya humor-humor itu. Rasulullah sendiri kan juga pernah bercanda, senyum, suka menggunakan kalimat jenaka. Tapi ada batasan-batasannya. Ya, humor itu ya harus jujur, menjaga kehormatan orang, tidak menghina, tidak merendahkan kelompok tertentu. Gitu. Nah, prinsip komunikasi dalam humor itu juga dibatasi apa apa dibingkai oleh syariat ya, aturan-aturan. Ya itu sudah ada dalam surat Al-Hujurat, ya kan? Eh, Panduan berinteraksi sosial, menyampaikan aspirasi itu ada. La yaskhar qaumun min qaumin wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab dan seterusnya ya. Artinya humor itu ya boleh, tapi nggak jangan kemudian jadi apa panggung untuk menghina atau melecehkan agama, menjadi pembunuhan karakter, jadi fitnah ya, melecehkan hal yang sakral. Jadi jangan menebar fitnah. Nah, apa yang dilakukan oleh misalnya Panji ya dalam mensreya itu kan bukan fitnah itu. Jadi semua yang sudah menjadi dia berangkat dari data dan berita-berita yang sudah beredar di media resmi ya, media online ya atau televisi misalnya atau kutipan percakapan pejabat publik di podcast lah atau wawancara kah dan lain sebagainya. Jadi itu fakta, real, nyata ya, bukan fitnah gitu. Ya. Nah, ini kadang-kadang orang kalau eh, menyampaikan kritik ya kepada kekuasaan yang berdasarkan data-data itu lalu disebutnya fitnah. Ya, ini kan aneh. Jadi ya, sekarang juga orang harus profesional kan. Menyampaikan kritik kan harus juga profesional ya, bukan sekedar asal jeblak, asal asbun, ya asal bunyi gitu. Tapi kan harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta-fakta yang ada ya. Gitu. Jadi menyampaikan kritik ya bukan berarti itu adalah fitnah gitu kan. Nah, dalam Islam ini kritik sosial itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi ibadah sosial. Niatnya apa? Perbaiki. Niatnya memperbaiki kehidupan umat masyarakat ya. Menggunakan cara-cara hikmah ya, tidak provokasi, juga tidak memicu permusuhan dan chaos, kekacauan gitu. Bahkan bisa jadi kritik sosial seperti itu harus dirangkul menjadi apa? Jadi dakwah kultural kita. Jadi dakwah kultural itu dia jangan nanti isinya orang-orang sekuler, orang-orang yang suka melecehkan agama gitu ya.
dianggap lucu gitu, jangan. Justru apa namanya, harus dibingkai dengan ruh semangat spirit agama itu. Kenapa? Kritik sosial berbasis agama itu jelas ada. Ya, dalam hadis Nabi SAW menyatakan apa? Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang adil, tuntutan yang adil di depan penguasa zalim. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Ya. Nah, dalam peradaban Islam juga sudah ada tradisi kritik sosial dengan humor, dengan pementasan drama, ya, dan satir. Ada humor-humor sofistik, ada satir-satir, syair-syair satir, ya, untuk mengkritik kezaliman. Ada kisah juga tokoh-tokoh terkenal, misalnya Nasruddin Hoja, ya, yang menyindir kebodohan sosial, ya, menyindir kehidupan sosial di masanya. Ya, bahkan tidak jarang raja dan sultan, ya, masuk perangkap dalam kritikan-kritikan cerdas Nasruddin Hoja ini, ya, termasuk juga masyarakat rakyat umum, ya. Itu kritik-kritik sosial itu, ya, pernah terjadi dan ada dalam literasi literatur khazanah Islam, ya, gitu. Jadi posisi agama Islam ini, ya, bukan anti kritik, karena Islam itu kan menjaga kewarasan akal, menjaga eh, nilai-nilai keadaban. Jadi ketika kita menyampaikan kritik, Islam itu memberikan apa? Memberikan arahan, memberikan rambu, bukan malah membungkam, ya. Islam itu membungkam, Islam itu apa namanya, mengharamkan kritik. Enggak. Nah, Islam itu memberikan arahan, memberikan cara-cara yang beradab, ya. Tidak anti kritik Islam itu, ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu dialog-dialog, ya, Allah dengan malaikat, ya, Nabi dengan kaumnya, itu kan dialog. Kadang-kadang ada juga kritik-kritik yang bernada kritik, kan. Kayak dialognya malaikat, ya, sama Allah, kan mau menciptakan Adam dan Khalifah, itu kan ada kritik juga. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kan nadanya nada kritik, gitu. Jadi Islam itu, Allah itu tidak anti kritik, ya, tapi eh, kenapa? Karena manusia itu kan, ya, dia makhluk kritis, ya. Kita ini kan makhluk diberikan akal, gitu. Bukan dicocok hidung kayak kebo, kayak sapi, gitu, ya. Atau menyerahkan leher begitu saja untuk disembelih seperti binatang, hewan ternak, ayam tiap hari dipotong, ya kan? Bebek jadi santapan dipotong, ya, terima-terima aja lehernya disembelih, kan. Kemudian kambing, sapi, domba tiap hari dipotong, kan begitu. Ya nggak begitu manusia. Ya, manusia ini kan punya rasa, punya akal, ya, punya spiritual, punya emosi, punya intelektual, ya. Ketika ada kebijakan-kebijakan menyangkut kehidupan mereka, ya, manusia itu ya pasti harus berpikir dong. Nggak bisa terima begitu aja, gitu. Nah, jadi posisi Islam itu sesuai dengan fitrah, ya, tidak mengharamkan kritik. Ya, kalau ada ajaran, ya, yang dianggap ajaran Islam nih disampaikan oleh sebagian dai, yang ngaku dai, ngaku ulama, ngaku ustadz, ya, mengharamkan kritik terhadap penguasa, nah, itu ajaran Islam yang mana, ya, itu nggak sesuai dengan fitrahnya Islam. Ya, kalau mau kritik, ya, nggak ada, kita harus taat ulil amri. Oh, ulil amri itu suci, maksum. Ya, dari mana maksumnya? Ya, ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri. Dari mana maksumnya ulil amri itu? Nggak ada. Ya, yang maksum itu Allah dan Rasul. Ah, makanya atiunya diulang 2 kali. Jadi kalau bicara ulil amri, kebijakannya nggak ada wa atiu ulil amri. Tapi wa ulil amri itu terikat, ketaatan kita kepada ulil amri itu terikat dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Ya, selama kalau pemerintahnya itu, ya, sesuai dengan
aturan syariat, ya sesuai dengan maqasid syariah, ya kita taat. Tapi kalau dia maksiat kepada Allah dan Rasul, menentang atau menyelisih Allah dan Rasul, ya, atau tidak memperhatikan rambu-rambu syariat, ya, maka ya kita harus meluruskan. Makanya para khalifah dalam Islam itu ketika pidato pengangkatannya, pelantikannya selalu mengatakan, ya, eh, nasihati saya, kritik saya, luruskan saya. Bahkan Umar bilang, luruskan saya dengan pedang, ya, dengan lisan kalian. Ya. Kenapa? Karena pemimpin itu tidak boleh otoriter, tidak boleh semena-mena. Karena pemimpin itu punya kekuasaan besar. Pejabat publik itu punya kekuasaan besar, punya anggaran besar, punya aparat. Coba bayangkan. Kalau dia menggunakan kewenangan-kewenangan itu, ya, mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya itu bahaya sekali. Ya. Nah, jadi harus tetap ada yang mengingatkan. Itulah fitrah Islam. Jadi kalau orang Islam mengklaim sebagai apa namanya ahli ilmu dalam Islam kemudian mengharamkan kritik pada penguasa, ya berarti lu kagak paham itu isi Quran dan Sunnah. Ya, ya jangan mengklaim ini ajaran Islam, membungkam kritik, membungkam aspirasi rakyat, ya. Nggak, pemimpin nggak boleh dikritik, pemimpin itu maksum, pemimpin itu suci, nggak ada yang kayak begitu-begitu itu. Ya, semua harus diuji. Ya, imam kita milih imam sholat aja kan ada kriterianya. Kalau imamnya batal gimana bos? Ya diganti dong. Apa diminta mundur kan imam sholat kan kalau batal ya harus mundur. Ya, nggak boleh dia mempertahankan jabatan dia sebagai imam sholat kalau dia batal gitu kan. Atau nggak pantas, bacaannya salah, gerakannya salah, ya harus harus dimundurkan itu. Kalau nggak mau mundur secara sadar. Ya, itulah fungsi sholat itu kontrol sosial itu sholat berjamaah itu. Jadi sholat itu sama dengan menjalankan fungsi bernegara ketika kita sholat berjamaah itu ya. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh apa mencari-cari mana aturannya, apa namanya mengkritik penguasa itu boleh dalam Islam. Nggak usah jauh-jauh ya sholat aja lihat gimana cara ngatur imam makmum itu seperti apa mengingatkan imam kalau salah ya kan. Ada subhanallah, ada yang apa menepuk tangannya dan lain sebagainya. Itu ada adabnya, semua ada aturan-aturan lainnya. Ya, nah, jadi kesimpulannya Islam itu tidak anti humor, tidak anti kritik, tapi memberikan bingkai yang baik ya. Kritik itu harus punya nilai ya, meskipun dibalut oleh komedi dengan sarana-sarana itu, tapi menjadi suara kejujuran, suara yang beretika, suara yang eh, memperhatikan tanggung jawab sosial dan apa namanya menjaga kehormatan manusia. Jadi inilah salah satu wasilah dakwah, bukan sekedar hiburan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Masya jazakallah khairan, Ustaz Fahmi Salim, yang memberikan pencerahan ya di tengah isu yang sekarang memang lagi viral soal komedi ya, dan ternyata ketika komedi berbalut kritik sosial dan itu memang sangat disukai oleh kebanyakan masyarakat ya. Tapi di sisi lain tentu karena ini bermuatan politik jadi pro kontra ya bagi para pendukung orang yang dikritik, tentu berusaha untuk melakukan manuver-manuver agar kritiknya dianggap tidak benar atau bahkan orang yang melakukan kritik itu dipolisikan gitu. Dan ini sebuah fenomena yang juga kita mengkhawatirkan ya ketika sebuah kebenaran kemudian dikerangkeng ya, diikat dengan satu kepentingan politik yang luar biasa dan
kita saksikan betapa masyarakat akhirnya menjadi bingung dan bagaimana kita melakukan sikap inilah yang sesungguhnya hadir dalam majelis ilmu tentu menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua. Masih ada waktu sekitar 15 menit tadi ya untuk kita diskusi, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan etika atau adab dalam melakukan kritik. Nah, ini bagian yang tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan masyarakat kita gitu ya. Ustaz Dodi, ada yang disampaikan Ustaz? Barangkali ini sharing. Yakfi. Oke. Baik, tadi ada yang juga, nah ini Pak Aji silakan. Udah resen. Silakan Pak Aji, open mic-nya. Assalamualaikum, Ustaz Khalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum Ustaz Fahmi Oh, Salim. Wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fahmi, Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam. Ya, jelas ya suaranya. Ini topiknya saya senang banget nih Pak. Ngangkat tema politik ini memang ngeri-ngeri sedap gitu ya sebetulnya. Tapi memang salah satu amar ma'ruf nahi mungkar kita kan juga mengangkat tema-tema yang sebetulnya harusnya bukan tabu gitu ya. Tapi kadang-kadang suka dihalangi gitu ya. Saya ingat juga tuh 10 tahun yang lalu saya masih aktif tuh di BUMN itu. Ustadz dipersekusi itu di masjid-masjid BUMN kan nggak boleh ceramah kalau mengandung unsur politik ya. Kita tahu sendiri lah 10 tahun yang lalu kira-kira rezimnya siapa gitu ya. Dan kita kalah itu yang saya sayangkan itu bahwa kalah itu maksudnya ya memang kejadian gitu bahwa itu dilarang itu memang terjadi gitu ya. Semua BUMN itu melaksanakan itu dengan patuh gitu ya. Jadi memang menurut saya bukan hanya harus kita berbicara politik gitu ya, tapi memang harus ada yang nyemplung ke politik gitu karena saya percaya banget itu kekuatan tanda tangan itu bisa merubah segalanya gitu. Jadi bagaimana pemimpin kalau memang sudah di arah yang benar gitu ya, itu pasti ke bawahnya nurut gitu loh. Tergantung siapa pemimpinnya gitu ya, leader. Nah, yang saya tanyakan gini, Ustadz, bukan hanya kita harus berbicara politik gitu ya, cuman bagaimana ya perannya ketika ulama atau orang yang kemudian nyemplung ke politik gitu ya. Kan kita memang harus berbicara, bukan hanya berbicara, tapi harus dengan action gitu ya. Tapi sayangnya, saya tidak menyeragamkan atau mengeneralisir semua gitu ya. Hanya sayangnya ketika ada masuk ke dalam lingkaran politik itu, ustadz-ustadz atau ulama yang keras-keras itu jadi ayam sayur artinya. Jadi lemah semua gitu. Jadi artinya malah mengikuti arus dari ya itulah yang mungkin menurut kita kurang pas gitu ya. Yang tadinya ini ada agent of change gitu ya, ini merubah ini sesuatu. Tapi ya kita tahu sendirilah ada yang sekarang masuk ke lingkaran tersangka dan segala macam gitu ya, dan itu dari kalangan yang agamis gitu ya. Nah itu tadi gimana ya Pak Fahmi Salim pendapatnya ketika bukan kita hanya berbicara tapi kita harusnya action itu ya, karena kekuatan seorang leader itu bisa merubah segalanya, tapi ketika masuk ke lingkaran yang notabene mungkin mayoritas arahnya ke kiri gitu kan, yang ke kanan ini jadi malah ikutan gitu ya. Itu Ya, mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak, jadi emang kita bukan hanya sekedar bicara politik ya, bukan hanya sekedar menjadikan politik itu atau kritik itu menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, tapi emang harus harus dijalani ya secara profesional.
Jadi ada yang bersuara di luar parlemen, ada yang bersuara juga di dalam. Nah, jadi dua-dua ini penting ya, ketika di dalam parlemen itu eh, hanya sekedar seolah-olah hanya sekedar memberi apa namanya pemberi cap ya legalitas ya, pembenaran terhadap semua kebijakan, maka yang di luar ini harus mengimbangi ya. Nah, ketika wakil rakyat tidak menjalankan fungsinya, fungsi pengawasan ya, eh, maka yang di luar ya harus ikut mengawasi begitu. Nah, memang itu jadi seperti apa? Seperti panggung seni, panggung dakwah, ya bisa menjadi sarana otokritik ya bagi pemerintahan. Itu biasa berlaku di mana-mana. Ya, di zaman Orde Lama, Orde Baru, ya para dai, para ulama juga menggunakan cara-cara baik di dalam maupun di luar kekuasaan itu untuk ikut mengontrol jalannya kekuasaannya dengan baik. Ya, eh, itu dilakukan oleh para dai dan ulama. Ya, mubalik di zaman Pak Harto sedang kuat-kuatnya itu kan, ya, yang selalu apa lingkaran kekuasaannya itu membenturkan Islam dengan negara, dengan Pancasila. Nah, itu kan ulama banyak yang bersuara lantang dan keras, ya. Apakah dengan cara apa namanya tausiah yang ada materi-materi sindiran-sindiran politik ya, atau dengan cara misalkan benturan langsung ya, sehingga apa terjadi aksi-aksi kekerasan dan bahkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah terhadap apa namanya aspirasi rakyat, aspirasi umat itu. Ya, jadi antara yang di dalam dan di luar kekuasaan ini harus apa, menjalankan fungsinya dengan baik. Ya memang itu fakta itu. Apa para dai mubalik itu tidak bisa bebas menyampaikan materinya di mana di kajian-kajian di BUMN ya. Ya, itu saya alami juga ya. Pokoknya sejak apa merebaknya apa kritik ya umat Islam terhadap perilaku bernegara ya di era Gubernur DKI Basuki itu Ahok itu ya gelombang massa yang memprotes ya, kemudian juga diikuti dengan langkah-langkah apa namanya represif dari aparat di sekitar 2016 sampai 2019 ya, 2020 itu kan. Nah, itu juga saya jadi apa namanya korban ya, disingkirkan dari kajian-kajian di BUMN ya. Nah, di Telkomsel disingkirin itu dari mana lagi beberapa kantor pemerintahan ya, dari BI juga dulu saya biasa ngisi rutin sebulan sekali kajian. Telkomsel juga sama di mana itu itu ya di apa, tidak diizinkan lagi untuk apa, ngisi kajian-kajian gitu. Nah, jadi eh, dan itu kita sangat berhati-hati dulu ya. Nah, tapi ya itulah fakta yang harus kita hadapi ya. Jadi jangan surut juga, jangan kita kemudian apa mundur ya, mundur ya.
Nah, jadi itulah. Jadi setiap masa pemerintahan itu ya dia akan memecah belah umat. Kalau itu, jadi ada pemerintah yang katakanlah ya hanya menguntungkan segelintir oligarki, ya dia akan memecah belah tuh. Ormas Islam dipecah belah, ya. Ulama balik dipecah belah, ya. Ada tandingan-tandingan, ya. Eh, yang ulama kebalik yang kritis ya tidak diberi ruang, ya. Apakah di acara apa namanya baik itu di BUMN ataupun di tengah masyarakat dipersulit atau dipersekusi, ya. Dibenturkan dengan ormas atau OKP Islam yang lain, gitu ya. Nah, di kantor-kantor BUMN itu diganti semua penceramah-penceramah itu. Kemudian diganti dengan kelompok tertentu yang apa namanya mendukung penguasa, kan begitu. Nah, itu semua terjadi itu. Nah, sampai akhirnya ya ormas Islam tidak lagi bisa kritis, kasih izin untuk tambang kan begitu dan sebagainya. Nah, itulah jadi model-model yang seperti ini kan harus terus diingatkan, ya, dikoreksi, ya, ingin apa membungkam dakwah, membungkam aspirasi rakyat, ya, menyalahgunakan kekuasaan, gitu kan, Eh, tanpa tanpa koreksi, tanpa apa namanya check and balance, ya. Jadi kan harus kita fungsi itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, ya, bukan untuk memecah belah atau mengancam keutuhan apa masyarakat dan negara, tapi justru fungsi amar ma'ruf nahi itu apa sih? Itu kan digambarkan dalam hadis Nabi seperti orang ya yang naik perahu, ada yang tinggal di atas, ya, itu kursinya ya, ada yang di bawah. Nah itu masing-masing nggak boleh seenaknya semaunya sendiri, tidak boleh ugal-ugalan, ya. Kita harus saling mengingatkan, ya, sebab kalau tidak kapal itu bisa karam tenggelam semua. Kalau orang bebas melakukan apa saja di kapal itu melubangi, kemudian tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu sama. Jadi bernegara itu seperti kita naik sebuah kapal, kapal itu diisi oleh berbagai macam orang. Kalau nahodanya ugal-ugalan, ya kapal itu bisa oleng dan bisa membahayakan penumpang. Maka fungsi penumpang juga adalah mengingatkan nahoda, mengingatkan anggota masyarakat yang lain agar apa? Ya, menjaga keutuhan bersama. Ya, jangan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan kondisi berbangsa dan bernegara. Ya, saya kira itu. Apakah solusinya bahwa ulama itu memang ikut harus terlibat dalam politik? Ini tadi pertanyaan poin Ya, yang kalau dia bisa, sanggup, ya, punya modal, ya kan masuk partai, ya, mencalonkan jadi anggota DPR kan harus ada modalnya. Hmm. Ya, sekarang itu udah lumrah, ya, jadi anggota dewan untuk DPRD minimal 5 miliar, ya. Kalau DPR pusat bisa 10 sampai 25 miliar. Itu sudah jadi rahasia umum gitu. Hmm. Nah, inilah contoh praktek demokrasi yang apa ya, ongkosnya mahal, biaya tinggi. Kenapa? Karena rakyatnya belum cerdas, rakyatnya itu belum makmur. Ya,
Jadi perjuangan politik di kita ini masih mengikuti gaya-gaya primitif, ya, belum dewasa, belum cerdas, belum sejahtera. Nah, kalau dipaksakan begitu ya rakyat itu akhirnya apa? Ya memilih wakil atau pemimpinnya, ya musiman 5 tahun, ya itu memilihnya karena berdasarkan apa? Karena apa, bagi-bagi uang, gitu. Jadi belum seperti negara maju. Kalau negara maju itu kan, ya udah semuanya makmur, ya rata merata pendidikannya bagus, ya sudah menengah ke atas pendidikannya, ya dia akan memilih dengan rasional berdasarkan program-program yang ditawarkan, bukan karena iming-iming uang, ya iming-iming bantuan-bantuan gitu. Ya, ya. Sekarang dai ulama bisa nggak menghadapi realitas seperti itu, terjun seperti itu? Ya kalau dia punya cukup modal atau ada yang modalin, ya, misalnya partai karena modalin, ya silahkan. Tapi nanti ketika jadi terpilih, ya, ya dia harus menangkap aspirasi rakyat, memperjuangkan aspirasi umat. Jangan hanya tunduk iya iya iya, ya kepada garis kebijakan partai, kemudian tidak bersikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Nah, itu tergantung, ya. Jadi kembali lagi kepada niatnya, pada kesungguhannya gitu. Ya. Baik, Teh Nadia, silakan tadi Resa. Nuhun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika sebuah kritik sosial disampaikan melalui media komedi yang secara inheran bersifat provokatif, sejauh mana elemen niat jahat dapat dibuktikan secara hukum? Apakah keberadaan punchline otomatis itu menggugurkan unsur pencemaran nama baik, Ustadz? Atau komedi justru bisa menjadi instrumen untuk menyamarkan fitnah secara terstruktur? Dan gimana syariat memandangnya, Ustadz? Saya kira niat jahat nggak ada, ya. Orang menyampaikan komedi dengan niat jahat itu, ya saya kira nggak ada. Atau ingin mencemarkan nama baik, ya. Jadi yang namanya komedi, apa namanya, pelaku seni, ya musik, kalau semua dinilai diukur dengan niat jahat, ya berarti semua apa namanya, selalu berarti itu kita memandangnya keliru, memandangnya salah. Kalau setiap kritik lalu dianggapnya itu ada niat jahat untuk memprovokasi, menebar kebencian, nah itu justru yang, ya, salah paham atau yang melaporkan itu yang, ya, suuzon, ya. Kan kita nggak bisa begitu. Ya, orang menyampaikan kritik dengan cara tadi saya bandingkan. Mau cara yang mana? Turun ke jalan, kekerasan, bakar-bakar, ya, lalu kemudian menimbulkan dampak yang traumatik, ya, kepada masyarakat. Nah, mau rumah anggota dewan dijarah, dibakar-bakar seperti kemarin bulan Agustus. Apa begitu yang mau cara yang kita pilih? Nah, itu lebih bahaya lagi. Ya, nggak, siapa yang bertanggung jawab itu? Yang bakar-bakar. Sekarang ada nggak yang bakar-bakar apa namanya, fasilitas umum, ya, kantor DPRD dibakar sampai ada yang meninggal, mati di Sulawesi Selatan itu. Sekarang ada nggak mereka yang dihukum yang melakukan aksi pembakaran itu? Nggak ada kan? Nggak. Itu itu anarkisme, itu jahat. Yang jahat ini yang begitu, anarkisme itu. Ya, kalau cuma ngomong, ngeritik, nyindir itu kejahatan, bukan kejahatan apa ya, bukan kejahatan fisik, ya, bukan kejahatan kriminal. Ya, orang menyampaikan ide, gagasan, ya, dengan bahasa-bahasa kritik, apalagi dengan apa, jenaka gitu, ya. Itu biasa. Seperti kita
apa namanya mengkritik perilaku ucapan kita itu ya nggak bisa dipidanakan. Ya kecuali dia sebagai pejabat publik. Ya pejabat publik ngomong ngaco, memecah belah masyarakat, ya, lalu menghina ajaran agama, kitab suci, ya itu pejabat publik, ya dia harus tanggung jawab. Ya, tapi kita sebagai masyarakat, orang yang bebas, ya, hidup di negara demokrasi, yang menyampaikan kritik kok malah dijadikan apa jadikan kriminal gitu kan, atau dikriminalisasi. Nah itu yang nggak benar, ya. Jadi kata-kata verbal itu ya mestinya tidak bisa begitu saja dikriminalisasi. Ya, Ustadz, kalau dalam bahasa hukum pidana kan mens rea itu artinya niat jahat. apa? Itu Mensalah. di hukum pidana begitu istilahnya. Ya niat jahat apa? Mens rea itu apa artinya apa? Jahat kalau di hukum pidana sih, tapi kan itu bisa jadi alat aja Ya buat enggak, maaf ya, arti ya. mens rea itu apa? Itu niat jahat gitu. Nah, ukuran niat jahat itu apa? Ya, kalau koruptor itu udah pasti niatnya jahat. Ya, itu koruptor, maling, itu niatnya jahat. Tapi kalau orang cuma ngomong, apa yang dirugikan gitu? Yang dirugikan. Padang bukan fitnah gitu saja. Dia merugikan apa? Hmm. Ya fitnah itu kan, nah kalau ini fitnah itu kalau tidak berdasarkan data dan fakta. Tapi kalau yang dia bicarakan, dia omongin, sudah ada beritanya, ya, dia hanya mengemasnya dengan kata-kata jenaka, humor, kan begitu, ya. Itu kan fakta. Misalkan si Panji bilang perilaku itu seperti orang yang apa tidur gitu kan. Itu kan ya faktanya begitu kan, kita sering melihat ya opres itu ya matanya begitu kan, gitu nggak tahu itu karena kurang tidur atau bagaimana, ya kan? Atau ya itu kan itu menurut saya kalau disebut sebagai fitnah itu pencemaran orang itu terlalu berlebihan, ya kan? Ya, yang penting kalau memang itu apa namanya indikator-indikatornya kuat, ya, itu provokasi, itu menebarkan kebencian, kemudian isinya betul-betul fitnah. Nah itu yang mungkin baru bisa dibuktikan sebagai mens rea. Ya, tapi kan itu kan bukan hanya asumsi, perlu dibuktikan oleh Hukum. ahli. Ya, Terkait ini Ustaz, mens rea itu nggak bisa kita semua bilang, oh ini ada mens rea-nya gitu kan. Ya, kan harus dibuktikan oleh ahli. Ahli ini ahli bahasa, ya, ahli semiotika, ahli pidana, ahli macam-macam, ahli komunikasi, ya. Nah, itu nanti mereka yang memutuskan buat kita. baik Ustaz, kalau kita memahami soal hadis Nabi yang selalu dijadikan alasan orang menolak demonstrasi saja tentang tidak boleh memberikan nasihat karena Rasulullah pernah bersabda kalau ingin menasihat pengusaha harus tidak boleh di keramaian, harus membawanya secara rahasia. Ini cara memahami hadis ini gimana Ustaz sesungguhnya Ustaz? Gini, Nabi itu kalau mengkritik sahabat, kita bicara kritik ya, tidak tidak kepada siapa-siapanya. Eh, atau sahabat ada yang bicara apa namanya
memprotes ataupun mempertanyakan kebijakan Nabi? Kan pernah. Kebijakan Nabi pernah nggak dipertanyakan? Pernah. Iya. Atau perang Badar, perang Uhud, ya. Nah, kira-kira itu pertanyaan sahabat mempertanyakan kebijakan Nabi, itu disampaikan di muka umum atau enggak? Iya, di muka umum ya. Nah, terus diriwayatkan lagi dalam kitab-kitab hadis. Hmm. Berarti kan itu kan dinyatakan terbuka, ya. Nah, Nabi menasehati sahabatnya, ya, innaka mru'un fika jahiliyah. Wah, itu di depan hidung orangnya langsung dan diketahui oleh orang, diriwayatkan. Kamu itu di dalam diri kamu itu ada sifat jahiliyah. Itu kan kalau dipahami itu kan bisa menyakiti hati kan. Ya kan? Tapi itu kan disampaikan, terbuka itu, diriwayatkan. Ya, kalau dia dirahasiakan ya nggak sampai itu kepada kita. Ya, Umar bin Khattab kebijakannya dikoreksi oleh perempuan, seorang ibu-ibu. Ya, di tengah jamaah banyak itu laki-laki dan perempuan masalah apa mahar yang ditetapkan oleh pemerintah, ya dipatok harganya nggak boleh sekian, nggak boleh batas maksimalnya sekian gitu kan, diprotes, ya. Perempuan ini naik pitam, ya bukan istilahnya. Istilahnya diprotes lah khalifah itu di muka umum. Ya, Umar apa bilang, kamu kalau nasihatin, kalau protes jangan di muka umum dong, ya lu temuin gue berdua. Nggak ada Umar ngomong begitu, ya. Umar bilang apa? Asabati imra'ah wa akhta Umar, ya. Untuk perempuan yang memprotes itu benar dan Umar yang salah. Ya, di Quran itu ada surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu artinya apa? Perempuan yang memprotes karena kejadian yang dialami oleh suaminya. Ya, tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilallah. Nah, itu kan jadi jadi pembicaraan umum. Ya. Jadi ya dalam hal apa kalau ingin memperbaiki penguasa, ya dengan dengan menyampaikan nasihat itu secara empat mata itu harus dipahami konteksnya, ya. Eh, Kalau konteksnya itu adalah kesalahan kepribadian, ya kesalahan yang sifatnya pribadi, ya, akhlak dia, ya, kemudian ada hal-hal buruk dari apa namanya, nah itu disampaikan secara pribadi. Tapi kalau menyangkut kebijakan publik, ya kalau dia keliru, ya itu contoh-contoh dari masa Rasul dan sahabat itu kan sudah jelas. Kalau menyangkut kebijakan publik, ya itu kritik itu ya disampaikan juga di depan publik. Ada dua lagi boleh Ustaz? Ada yang bertanya nih, yang resen masih kayaknya masih rame nih, Bu. Kita langsung to the point aja ya, Bu Dian pertanyaan dan Bu Siti. Saya coba langsung. Bu Dian to the point pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustadz Holis. Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya kalau seorang ulama atau pendakwah yang yang menjadi waktu pilpres atau pilkada gitu jadi juru kampanye, terus jadi dia tuh mengkampanyekan yang partai yang non Islam gitu. Jadi orientasinya uang. Jadi walaupun orang itu udah diingatkan gitu, kalau itu tuh partai itu anti Islam gitu, tapi dia bilang ya karena uang ya saya terima aja gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustadz menurut Islam? Ya Terima nggak kasih. boleh, hukumnya membela siapapun yang berbuat zalim,
itu haram, ya. Mengkampanyekan kezaliman, mengkampanyekan kejahatan, ya, kerusakan itu haram. Itu kan prinsip dasarnya begitu, ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, satu. Yang kedua, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, ya. Jadi membela kezaliman itu bukan ajaran Islam. Ya, itu jelas, hukumnya jelas. Ya nggak boleh. Ya kalau dia hanya memperhatikan aspek materi, ya itu tanggung jawab dia secara pribadi. Ya. Dan masyarakat atau umat berhak untuk menghajar. Menghajar itu apa? Mengisolasi. Ya. Pelaku maksiat itu harus diisolasi. Diisolasi apa? Jangan diberi panggung. Ya, jangan diberi panggung untuk memberikan mimbar keagamaan. Kenapa? Karena dia sudah berbuat maksiat. Ya, orang berbuat maksiat, apalagi secara maksiatnya bukan maksiat pribadi, ya, bukan maksiat yang dirahasiakan. Gitu. Tapi kalau maksiatnya secara terang-terangan itu nggak boleh. Ya, seorang pendakwah itu diberi panggung karena maksiatnya sudah terang-terangan. Ya, misalnya dia terbukti berzina, kemudian terbukti menipu orang, ya, kemudian terbukti melakukan tindak pidana, ya. Nah, dakwah seperti ini jangan dikasih panggung lagi. Itu harus dihajar, harus diisolasi, ya, supaya umat tidak terkena dampak atau tidak kena pengaruh buruknya, begitu. Soalnya sanksi sosial saja. Ya, Baik. Baik, termasuk juga ketika calon pemimpin dapat donatur dari orang kafir juga harus apakah ada persyaratan apa mutlak haramnya, Ustaz? Apa ada persyaratan? maksudnya gimana? Calon pemimpin Islam ini ada pertanyaan dari Pak Husairi di chat. Ketika calon pemimpin gitu ya, yang ketika kampanye kan butuh dana. Kemudian ada donatur dari orang-orang kafir ini, ada apakah dalam hukum Islam dibolehkan atau memang harus ada persyaratan tertentu, Ustaz? Ya, donatur kampanye sebenarnya kampanye politik, ya, itu siapapun orang boleh menyumbang, ya. Di negara-negara maju, di negara-negara, ya, yang demokrasinya sudah mapan, ya, bahkan seperti misalkan siapa dulu Barack Obama terpilih itu di Amerika, itu banyak menerima donasi sumbangan-sumbangan dari masyarakat, bahkan juga Muslim yang membantu, ya. Jadi donatur itu dalam kampanye politik itu biasa, ya, tidak melihat agamanya, itu satu. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah donasi kampanye politik itu, ya, mengikat atau tidak, itu masalah. Ya, kalau dia mengikat dengan janji-janji tertentu, dengan hal-hal yang akan membuat seorang itu melanggar hukum, ya, kemudian ada tagih, ini saya sudah jadi donatur politik, Anda terpilih, ya, maka, ya, Anda harus sebagai pemimpin itu harus meloloskan keinginan, ya, si donatur, ya, walaupun dengan cara melanggar undang-undang. Nah, itu yang nggak boleh, ya.
Tapi kalau donatur umum ya, tidak mengikat, ya itu bisa diterima dari mana saja. Asal orang konstituen itu setuju dengan program yang ditawarkan oleh calon wakil rakyat atau calon pemimpin, ya dia setuju, dia mendukung, ya itu nggak masalah menggalang donasi ya untuk kepentingan kampanye politik. Itu ada dan itu mesti ada tegakkan aturan-aturannya, aturan KPU, aturan penyelenggara pemilu gitu kan. Sejauh mana donasi itu transparan, ya, tercatat dengan baik, dan betul-betul itu adalah merupakan bentuk kerelawanan ya. Misalnya ada calon baik, orang baik, pemimpin berintegritas tapi nggak punya modal, nggak punya duit. Sementara untuk terpilih itu harus punya duit. Nah, kita sebagai rakyat, sebagai umat, ya boleh menggalang dana, ya urunan untuk apa? Supaya orang baik ini terpilih, gitu. Daripada nanti yang terpilih itu orang-orang jahat, ya. Nah, gitu. Jadi dalam konteks seperti itu, untuk kebaikan, ya boleh kita menggalang dana, urunan, ayo supaya terpilih ini calon, gitu kan. Nah, mestinya kan begitu umat Islam. Ya, jangan sampai kalah dengan pengusaha-pengusaha hitam, ya, oligarki, ya, dia menyiapkan modal untuk orang-orang jahat supaya terpilih jadi pemimpin. Gitu. Nah, perlu ada gerakan perlawanan dari umat ya, terhadap perilaku-perilaku penyimpang seperti itu. Ya. Baik, Syed. Masya Allah, jazakallah. Sebenarnya masih ada satu, apakah masih ada waktu atau gimana, Ustaz? Jam 7 ini. Iya, ada jam 7 ya. Nanti Bu Siti ya, kita tunggu, insya Allah nanti akan ada waktu kesempatan lain, kita akan diskusi lagi, insya Allah. Ustaz Fahmi bisa mendampingi kita di setiap Selasa untuk membahas tema-tema aktual dan juga bagaimana keberpihakan kita terhadap perjuangan Baitul Maqdis ini juga yang sangat penting untuk terus kita gelorakan, kita kampanyekan bagaimana kita menjadi umat yang berpihak kepada kebenaran. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Fahmi Salim, yang selama 1 jam lebih ya kita sudah mendapatkan pencerahan, benar-benar menjadi bagian untuk mengawal kita memahami tentang syariat ini dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam kehidupan sosial, yang tentu banyak hal yang baru di dalam sekitar kita ya, dan tentu kita harus memahaminya dari sisi syariat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا